Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat, Ibu Pengampu Mata Kuliah PJK Adaptif, Luh Putu Septianawati SPD MPD, serta rekan-rekan dari kelas PJKR 3A. Jadi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, adapun anggota kelompok kami dari kelompok 4 akan menyampaikan anggota kami. Yang pertama ada IGD Yogi Wijendra dengan NIM 2016 011 013. Selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM Kadek Yudi Artawan 2016 011 011. Yang ketiga dengan atas nama Aryo Tarigan dengan NIM 2016 011 012. Adapun materi yang akan kami bahas mengenai tunanetra. Yang pertama yaitu pengertian tunanetra, lalu yang kedua ada klasifikasi ketunanetraan, yang ketiga ada faktor penyebab tunanetra, yang keempat ada kondisi psikologis tunanetra, lalu yang terakhir ada penyesuaian diri ketunanetraan. Yang pertama akan saya bacakan langsung mengenai pengertian tunanetra. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna, yang artinya rusak atau cacat, dan kata netra yang artinya mata atau alat penglihatan. Jadi, tunanetra adalah rusak penglihatan. Sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Jadi, orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tetapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Tunanetra tergolong dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada tunanetra dengan buta total dan tunanetra yang awas atau memiliki keterbatasan penglihatan. Lalu yang kedua, ada pula seseorang yang mengalami kebutaan semenjak lahir ataupun mengalami kebutaan akibat kecelakaan, pertambahan manusia atau tidak sejak lahir. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi klasifikasi ketunanetraan. Klasifikasi ketunanetraan, pertama terjadinya kecacatan, yakni sejak seseorang menderita tunanetra yang dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, penderita tunanetra sejak lahir. Kedua, penderita tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Ketiga, penderita tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja. Kesan-kesan pengalaman visual meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Keempat, penderita tunanetra pada usia dewasa. Dan yang kelima, penderita tunanetra pada usia lanjut. Kedua, berdasarkan kemampuan daya lihat, yaitu penderita tunanetra ringan, yaitu mereka yang mempunyai kelainan atau kekurangan daya penglihatan. Penderita tunanetra setengah berat, yaitu mereka yang mengalami sebagian daya penglihatan. Penderita tunanetra berat, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau yang sering disebut buta. Faktor penyebab tunanetra. Faktor penyebab ketunanetraan dapat terjadi berdasarkan waktu kecacatan. Ketunanetraan bisa terjadi pada saat kandungan. Sedangkan menurut Pradopo menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang menderita tunanetra, antara lain pertama, faktor endogen. Faktor endogen merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan atau yang disebut juga dengan faktor genetik. Kedua, faktor eksogen atau faktor luar seperti penyakit, yaitu virus rubella yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus dan kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf netra. Baik, sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Aryo. Materi berikutnya akan disampaikan langsung oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan kondisi psikologis tunanetra. Yang pertama, hilangnya fungsi penglihatan akan menimbulkan keterbatasan tunanetra untuk menjelajahi semua isi benda maupun orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Seseorang tunanetra akan selalu menunggu aksi dari benda atau orang lain sebelum melakukan reaksi. Yang kedua, ketunanetraan seringkali menimbulkan rasa ketidakberdayaan pada orang yang mengalaminya. Perasaan ketidakberdayaan ini akan menimbulkan rasa keputusasaan dan depresi. Lalu yang ketiga, tunanetra memandang dirinya sebagai seseorang yang tidak berdaya dan inkompeten, ditambah dengan perasaan cemas dan depresi. Hal ini akan mengakibatkan kehilangan rasa harga diri karena tunanetra tahu bahwa untuk memiliki kehidupan yang berkualitas harus berbuat sesuatu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Next, Aryo. Next, Aryo. Lalu selanjutnya penyesuaian diri ketunanetraan. Yang pertama, orientasi merupakan penggunaan organ indera yang masih berfungsi dalam menentukan posisi diri. Sedangkan mobilitas yaitu kemampuan serta kesanggupan seseorang tunanetra untuk bergerak atau berpindah tempat secara mudah, cepat, tepat, dan selamat dengan teknik yang efektif. Yang kedua, orientasi dan mobilitas secara fisik. Tunanetra akan memiliki bentuk tubuh yang baik. Secara fisiologi, anggota tubuhnya akan bekerja dengan baik dan postur tubuh yang lebih tertata sesuai dengan fungsi dan tugas tubuh tersendiri. Lalu yang terakhir, dari segi sosial, akan meningkatkan kemampuan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta dengan mudah dapat diterima oleh lingkungan. Sedangkan dari segi ekonomi, ia akan lebih mudah memperoleh pekerjaan sebagai bekal dalam kehidupannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Gede Yogi Winjendra, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan maaf sebesar-besarnya beserta rekan teman dan ibu dan teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian materi yang kami sampaikan kami mengucapkannya ataupun kami menyebutnya dengan salah. Presentasi kali ini saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih.